Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa dalam persekutuan ibadah rumah tangga kita pada malam hari ini, tanggal 7 Oktober 2020. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena berkat penyertaan-Nya sehingga kita boleh bertemu, berkumpul untuk memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Untuk itu, kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah. Kita masuk dalam ibadah. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita menghadap Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti nomor 4, bersorak bagi Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi serta diberkati Tuhan, mari Bapak Ibu saudara-saudara kita berdoa menyerahkan persekutuan ibadah keluarga pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur karena kemurahan-Mu semata hari ini kami masih diberikan Tuhan kesempatan untuk kembali beribadah bersama dengan keluarga di tempat masing-masing. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami pada malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga selesainya. Kiranya ibadah kami ini jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, dan di dalam penyertaan, tuntunan, pertolongan, kuasa Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, kita akan menaikkan Mazmur pujian berdasarkan Mazmur pasal 78 ayatnya yang ke-65 sampai dengan 72. Mazmur pasal 78 ayat 65 sampai dengan 72. Firman Tuhan menyatakan, lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang tertidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Ia memukul mundur para lawannya. Ia menyebabkan mereka mendapat celah untuk selama-lamanya. Ia menolak kemah Yusuf, dan suku Efraim tidak dipilihnya. Tetapi ia memilih suku Yehuda, gunung Sion yang dikasihinya. Ia membangun tempat kudusnya setinggi langit, laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia untuk mengembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya.
Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara, Mazmur pujian, dan mari kita respon dengan Gita Bakti 223. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan dan kita sama-sama persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran dari firman Allah. Mari saudara-saudara, kita satu hati dalam doa. Ya Bapa di surga, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami berdoa, memohon bimbingan serta pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh memahami maksud dan kehendak-Mu lewat bacaan dan pemberitaan firman pada saat ini. Mari ya Tuhan, beri kami kekuatan dan semangat supaya firman yang kami dengar, firman yang kami baca ini, itulah yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kami, melalui kata serta perbuatan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada ibadah keluarga malam hari ini sesuai dengan bacaan GPIB dari Kisah Para Rasul pasal 20, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Kisah Rasul pasal 20 ayat 7 sampai 12. Kami mengundang Bapak Ibu, saudara-saudara untuk berdiri. Firman Tuhan menyatakan, dari Makedonia ke Troas. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya dia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup."
Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti, lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah saudara-saudara pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat malam, selamat beribadah kembali dalam ibadah keluarga di tempat atau di rumah masing-masing warga jemaat. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sedikit melihat dalam Kisah Rasul pasal 20 ini, sebelum bagian yang menjadi bacaan kita mulai ayat ke-7, kalau kita perhatikan dari bagian awalnya bahwa ada sebuah peristiwa huru-hara atau ada satu peristiwa keributan yang terjadi di kota Efesus. Dan setelah peristiwa itu reda, Paulus lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Makedonia. Saudara-saudara, peristiwa kerusuhan atau peristiwa huru-hara yang terjadi di Efesus itu memang sangat menggoncangkan perasaan atau mendatangkan rasa takut luar biasa dari orang-orang yang selama ini membantu pelayanan Paulus, yang dikatakan mereka adalah murid-murid Paulus. Dan Paulus, saudara-saudara, berusaha semaksimal mungkin untuk selalu kuatkan para pelayan-pelayan Tuhan ini, supaya mereka tidak boleh dikuasai oleh rasa ketakutan. Tidak boleh semangat mereka menjadi ciut hanya karena peristiwa keributan itu. Ya, pasti peristiwa ini, saudara-saudara, ada hubungannya juga dengan pekabaran Injil yang terjadi di sana. Sehingga Paulus seringkali harus berpindah tempat untuk menghindari ancaman terhadap dirinya. Walaupun sebenarnya Paulus juga tidak pernah merasa takut dan gentar ketika harus berhadapan dengan ancaman, sekalipun dia harus katakan kehilangan nyawa. Bagi Paulus itu sebuah konsekuensi dari pekerjaan dia sebagai seorang rasul. Dan dia berusaha supaya semua orang yang bersama-sama terpanggil melayani pekerjaan Tuhan harus juga memiliki semangat yang tinggi, tidak boleh dikuasai oleh ketakutan sehingga menyurutkan niat untuk melayani pekerjaan Tuhan ini. Saudara-saudara, Paulus dikatakan berusaha untuk menguatkan orang-orang yang percaya ini di dalam ayat pertama itu. Setelah itu dia pergi ke Makedonia dengan misi juga yang sama, untuk memberikan kekuatan bagi orang-orang percaya yang ada di Makedonia. Seperti yang kita lihat di dalam ayat kedua. Dia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Jadi Paulus selalu menggunakan setiap momen di mana dia berada, berhadapan dengan orang-orang percaya, supaya selalu mereka diberikan kekuatan iman. Karena mengiring Tuhan atau beriman sama Yesus, di mana saja berpijak atau berada,
akan selalu berhadapan dengan tantangan, berhadapan dengan ancaman, bahkan juga mungkin kehilangan nyawa. Saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam ayat keempat juga dikatakan, dia disertai oleh Sopater anak Pirus dari Berea dan Aristarkus dan Sikundus keduanya dari Tesalonika dan Gaius dari Derbe dan seterusnya, untuk sama-sama memberikan kekuatan bagi orang-orang yang ada di Makedonia. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada hari dikatakan pada bacaan kita, pada hari pertama minggu tersebut, dan ini pasti merujuk kepada kalau sekarang kita kenal hari Minggu. Jadi hari pertama sesudah hari Sabat. Jadi kalau hari Sabat itu jatuhnya pada hari Sabtu, maka hari Minggu mereka sementara melaksanakan ibadah. Dan di situ juga ada pelayanan perjamuan kudus. Ibadah ini saudara bisa dipastikan berlangsung pada saat malam. Jadi ini ibadah malam. Nah, dikatakan di sini bahwa Paulus di samping melayani sakramen perjamuan kudus untuk mengingat makna dari peristiwa Yesus yang mati tersalib lalu bangkit dan memberikan keselamatan, itu yang dihayati lewat perjamuan. Tapi di sini juga dikatakan bahwa Paulus sementara menyampaikan berita firman. Nah, satu hal yang kita lihat sangat menarik di sini saudara, bahwa Paulus menyampaikan khotbah dengan durasi waktu yang sangat lama. Jadi kalau sekarang ini kita mungkin melihat durasi orang kalau membawakan firman Tuhan, secara ilmu psikologi orang itu sangat konsen atau dia bisa pusatkan perhatian, dia bisa fokus ke pendengaran firman tersebut. Biasanya normalnya itu berkisar di antara 15 menit, 20 menit, mungkin paling lama lah setengah jam. Itu orang masih mau bisa fokus. Apalagi kalau yang bawa firman itu orang-orang yang memang punya talenta luar biasa diberikan Tuhan, sehingga sangat menarik. Kadang-kadang mereka kalau menyampaikan firman sekalipun sejam nggak terasa. Ya. Tapi kalau kelas-kelas kayak saya ini mungkin orang cepat bosan gitu ya. Baru 10 menit dia sudah mulai sayu matanya. Tapi kalau kelas-kelas mungkin seperti Gilbert Lumain dong itu ya. Pendeta Esra yang sudah sangat terkenal, punya vlog, mungkin punya YouTube. Mereka yang mungkin kelas seperti Susan Head Hunting gitu ya. Atau Pastor Hin, atau Billy Graham, atau mungkin kelas seperti banyak pendeta di Indonesia ini yang memang lagi sangat tren gitu ya. Mereka sangat terkenal. Jadi kadang-kadang dimanapun mereka menyampaikan firman Tuhan, orang punya kerinduan besar untuk selalu mau mendengar. Ya mungkin kalau di GPIB sendiri saudara, ya mungkin kelas seperti Pak Pendeta Rufi itu memang memiliki karisma luar biasa dalam menyampaikan firman. Jadi kadang-kadang sejam pun masih dirasanya kok sangat kurang. Nah, secara normalnya yang katakan tadi seperti menurut psikologi orang, kalau mendengarkan sebuah ceramah, mendengarkan sebuah paparan, itu maksimal dia bisa konsen sekitar 20 menit. Sementara Paulus dalam bacaan kita berbicara lumayan lama, bahkan dikatakan sampai tengah malam. Jadi bayangkan saudara, kalau orang ibadah, kalau kita mungkin di GPB Shalom jam 6, itu ibadah belum selesai jam 7:30, orang sudah mungkin ada yang pulang. Atau kita bisa melihat fakta kalau ada pembinaan, ada pembekalan sepanjang hari, dari pagi absen itu mungkin 50 atau 60 orang, sampai sore 1/4 yang tinggal. Yang lain sudah pulang.
Jadi orang memang kadang-kadang tidak betah untuk menyimak, untuk fokus kepada sesuatu yang sementara diberitakan. Tetapi kalau kita perhatikan saudara, Paulus berbicara menyampaikan firman Tuhan ini, semua jemaat selalu punya perasaan atau punya perhatian itu benar-benar selalu fokus. Jadi tidak ada istilah di sini mulai menggerutu, kok lama banget, atau ada yang bersuara, pulang yuk, kelamaan loh dia bicara. Tidak ada saudara. Semua orang memberikan perhatian secara maksimal untuk berita firman Tuhan yang disampaikan itu. Dikatakan di dalam bacaan kita bahwa dia berbicara lumayan lama pada ayat ke-7, berlangsung sampai tengah malam dan semua orang masih betah berada di situ. Nah, di dalam ibadah yang berlangsung ini saudara, ada satu insiden yang terjadi. Disebutkan pada ayatnya yang ke-9 bahwa ada seorang anak muda yang bernama Eutikus yang juga hadir di dalam ibadah tersebut. Mungkin karena ruangan di lantai 3 itu sudah full, sudah penuh dengan jemaat, si Eutikus ini dapat tempat di jendela. Dan dia harus duduk di situ, menyimak firman Tuhan yang diberitakan oleh Rasul Paulus, tetapi kemampuan dia tidak seperti orang-orang yang lain. Mungkin saudara kalau kita membayangkan saja atau berandai saja bahwa mungkin Eutikus ini seorang yang sepanjang hari itu ada aktivitas yang dia lakukan. Mungkin sesuatu yang dikerjakan sehingga dia mengalami kelelahan. Dia letih sehingga ketika ibadah yang dia ikuti itu membuat dia tidak bisa menahan rasa kantuknya karena kelelahan itu. Dan dikatakan bahwa Eutikus mengalami musibah. Dia jatuh dari lantai 3 itu, dari jendela itu, dan pasti ke halaman. Jatuhnya bukan ke dalam tapi keluar. Jatuh ke dalam pasti tidak akan sefatal ini. Nah, ternyata Eutikus ini saudara jatuh keluar, dan pasti kalau kita bayangkan apakah itu lantainya tanah, apakah lantainya beton atau apa kita tidak tahu, tapi itu pasti sangat tinggi. Jadi jatuh dari kursi aja sudah sakit, apalagi jatuh dari lantai 3. Bisa dipastikan itu pasti patah-patah. Sehingga diungkapkan di sini di dalam ayat ke-9 bahwa ketika ada orang yang datang menolong dia, mengangkatnya, dia sudah tidak bernyawa. Dikatakan bahwa dia sudah mati. Karena jarak jatuhnya dengan lantai itu sangat tinggi, dan itu pasti mungkin kalau jatuhnya juga bagian kepalanya yang lebih dulu menyentuh tanah, itu pasti akan fatal. Dan dikatakan bahwa Eutikus ini sudah tidak bernyawa. Saudara-saudara, insiden ini mendapat perhatian Paulus yang lagi menyampaikan firman, yang lagi menyampaikan sabda Tuhan atau menyampaikan kabar keselamatan. Dia harus berhenti sejenak dan dia turun dari lantai 3 itu dan berjumpa dengan si korban atau Eutikus ini. Dan ada sesuatu yang aneh kalau kita lihat, Paulus lalu merebahkan diri di atas tubuhnya Eutikus, dia mendekapnya secara erat. Di situ dia mengatakan kepada orang banyak, jangan ribut, bahwa Eutikus ini masih hidup. Eutikus ini tidak mati. Apakah memang dia merebahkan diri itu sambil mendekatkan bagian telinganya ke hidungnya Eutikus atau seperti apa? Tetapi saudara, bahwa apa yang orang saksikan pada bagian pertama bahwa dia sudah mati, bagi Paulus ternyata dia hidup. Atau apakah karena proses Paulus yang mendekap dirinya sehingga terjadi kehidupan, terjadi mujizat pada saat itu.
Yang jelas bahwa Eutikus bisa kembali bernafas, dia bisa kembali pulih, bahkan segar, seperti semula. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini hanya sebuah mungkin penggambaran bahwa banyak kali juga kita sebagai jemaat, sebagai orang percaya, kadang-kadang kemampuan kita untuk lebih fokus mendengarkan firman Tuhan seperti Eutikus ini. Kadang-kadang kita tidak jarang juga di gereja mengantuk. Di gereja juga kita bisa jadikan sebagai sarana untuk sedikit beristirahat. Nah, kalau bagi saya, saudara, mau tidur di gereja tidak ada salahnya. Kalau memang itu bisa menjadi semacam obat alternatif. Karena mungkin ada orang yang di rumah susah tidur. Susah sekali pejamkan mata, tapi ketika duduk di gereja kok bisa tertidur. Jadi lihatlah itu segi positifnya bahwa gereja sudah bisa menjadi obat, membantu dia bisa istirahat. Walaupun itu selalu saat khotbah. Dan ketika kita bertanya kenapa bisa tertidur begitu, bahkan ada yang bisa sampai mendengkur, bahkan ada yang bisa sampai keluar cairan dari pinggir bibirnya. Ada keluar iler-iler gitu. Bisa berbunyi gitu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, itu satu sisi yang mungkin ada banyak orang yang juga punya tipe seperti ini. Walaupun belum sampai durasi yang begitu lama. Baru 10 menit dengar firman, kita sudah mulai mengantuk. Dan memang seringkali parahnya selalu yang menjadi titik persoalannya itu selalu adalah karena khotbah. Karena khotbah itu terlalu panjang atau mungkin kalimatnya memang membuat saya bisa mengantuk. Saudara-saudara, bukan saya mau membela korps para pelayan firman, tetapi kalau memang benar bahwa karena faktor khotbah membuat orang mengantuk, harusnya mengantuknya harus kompak. Jadi kalau ada 50 orang yang hadir ibadah, cuma satu yang tertidur, 49 tidak, berarti kan bukan khotbah. Harusnya kalau memang karena khotbah, 50 orang ini kompak tidur bersama. Itu baru betul-betul karena pengaruh khotbah orang tertidur. Tapi ini cuma satu, cuma 2 atau 3. Sementara ada begitu banyak orang yang masih matanya melek, yang matanya masih terbuka. Berarti kan bukan karena faktor khotbah. Mungkin karena faktor memang orang ini mungkin seperti tadi saya katakan Eutikus, keletihan dalam beraktivitas sepanjang hari. Mungkin dia mengalami kelelahan luar biasa sehingga dia tertidur. Jadi kalau orang tertidur di gereja pada waktu pagi ibadah, ya mungkin karena malamnya dia terlalu banyak nonton TV atau nonton bola atau ada begadang dan pagi masuk gereja ya pasti tertidur. Jadi kalau orang mau konsen ya tidur cepat hari Sabtu. Sekarang kita sulit masih belum beribadah di gereja, ya minimal di rumah sisihkanlah waktu sebelum kita ambil bagian beribadah, istirahat dulu supaya ada pikiran dan perasaan yang mau bisa fokus untuk bergaul dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, atau bisa karena faktor yang lain, bisa bukan karena kelelahan tetapi juga bisa karena memang kita ada sebuah penyakit yang kita alami sehingga gampang sekali ngantuk walaupun masih pagi. Mungkin kita punya diabetes, karena orang diabetes kan gampang sekali mengantuk, atau faktor lain. Tapi juga saudara-saudara, itulah bisa juga menjadi sebuah pekerjaan iblis. Supaya orang dibikin mengantuk, orang dibikin matanya tertutup, supaya jangan sampai mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar sedikit di sini, di dalam bacaan firman Tuhan ini, bahwa ada banyak orang bertipe seperti Eutikus ini. Dengar firman, selalu tertidur atau mengantuk. Saudara-saudara, Paulus melakukan sebuah mujizat.
Paulus melakukan sebuah pelayanan yang begitu prima. Dia tunjukkan bahwa kuasa Allah itu luar biasa. Sesuatu yang mungkin bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak. Paulus bisa digunakan oleh Allah, digunakan oleh Tuhan untuk menjadi sarana memberkati orang yang sudah bisa dipastikan, katakan tadi, kehilangan nyawa, bisa kembali memiliki hidup. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita bisa belajar di sini bahwa melayani pekerjaan Tuhan seperti Paulus tidak berarti bahwa kita tidak ada tantangannya. Semakin giat melayani pekerjaan Tuhan, semakin besar pula tantangan yang harus dihadapi. Tapi mari kita belajar dari keteladanan semangat yang Paulus miliki dalam melayani Tuhan. Sekalipun dia terancam jiwanya, tidak pernah surut semangatnya untuk melayani Tuhan. Dia punya semangat yang membara, ya. Dia punya semangat yang selalu menyala, dan dia selalu berikan yang terbaik buat semua orang yang dia jumpai. Dia hadir untuk memberikan kekuatan di saat orang lagi ketakutan, di saat orang lagi tidak memiliki lagi pengharapan. Paulus bangkitkan pengharapan mereka. Mau dikatakan di sini bahwa kita punya Tuhan yang bisa menolong. Kita punya Tuhan yang bisa berkarya secara ajaib. Buktinya ini, Eutikus yang sudah mati, dia bisa bangkit, dia bisa hidup. Semua orang yang mungkin tadinya sudah dilanda dengan keputusasaan, endingnya di ayatnya yang ke-12, semua bisa terhibur. Semua bisa kembali memiliki semangat, semua bisa punya asa untuk melihat ke depan. Jadi sekalipun mereka akan ditinggalkan oleh Paulus, tapi hati mereka sudah dikuatkan. Saudara-saudara, ini semangat yang mau ditanamkan buat kita semua sebagai umat Tuhan dalam melihat realita kehidupan ini. Sebagai orang Kristen mungkin kita sering menghadapi tekanan, sering menghadapi perlakuan yang tidak bersahabat dengan siapapun, dari siapapun. Disitulah kita bisa membuktikan bahwa kita memiliki iman yang bisa jadi berkat. Kita bisa hadir untuk saling menguatkan satu sama lain, untuk saling memberikan motivasi untuk selalu dekat dengan Tuhan. Dan Paulus, saudara, bisa menjadi alat yang sangat luar biasa di tangan Tuhan untuk menjadi berkat buat orang di Makedonia. Dan selanjutnya Paulus pergi ke Troas dan juga menanam kembali benih kerajaan Allah di tempat itu. Jadi bagi Paulus, melayani pekerjaan Tuhan itu merupakan sesuatu yang mutlak harus dikerjakan, yang harus dia lakukan. Dia tidak boleh patah semangat, dia tidak boleh mundur hanya karena tantangan di saat yang mungkin juga tidak pernah kita sadari. Kita bisa percaya di sini kalau Eutikus bisa mengalami mujizat yang begitu luar biasa lewat kehidupannya, kita juga harus percaya bahwa Allah mampu berbuat seperti itu di zaman sekarang ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Allah pada hari ini menguatkan kita semua dan memberi semangat untuk terus melayani pekerjaan Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Saudara-saudara, mari kita bersehati di dalam permohonan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami menaikkan ungkapan syukur oleh karena Engkau berkarya secara nyata dalam sepanjang kehidupan kami hingga saat ini. Bahkan di tengah berbagai pergumulan, di tengah berbagai tantangan dan kesulitan yang kami hadapi sebagai umat Tuhan, kami terus diberi motivasi seperti Paulus, supaya hadir sebagai alat-Mu, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan bagi orang lain untuk selalu hidup bersandar sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh menyaksikan satu karya-Mu yang begitu luar biasa lewat apa yang terjadi atas diri Eutikus yang boleh mengalami kehidupan setelah dia harus kehilangan nyawa. Di tangan Tuhan lewat hamba-Mu Paulus dia boleh kembali mengalami berkat kehidupan. Kami percaya bahwa hidup bersama dengan Yesus, kehidupan kami tidak akan pernah bisa dipisahkan dengan kematian. Selalu ada kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kami. Bapa di sorga, terima kasih Engkau selalu hadir, memberikan kami penghiburan di tengah berbagai pergumulan yang terjadi. Bahkan Tuhan saat ini ketika kami boleh diizinkan berada di tengah suasana pandemi, kami percaya Tuhan punya maksud baik bagi umat Tuhan untuk mendidik kami semakin bertumbuh dalam iman, semakin dewasa dalam hidup beriman kepada Tuhan, dan semakin juga giat untuk menyatakan cinta kasih Tuhan bagi kehidupan sesama di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat dari sabda-Mu ini semakin menguatkan kami sekalian dalam tanggung jawab untuk memberitakan, menyampaikan kebenaran dari firman Tuhan dimanapun kami berada. Bapa di surga, kami berdoa supaya seluruh warga jemaat senantiasa Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, dan Tuhan terus melawat juga dengan berkat. Kami Tuhan berdoa supaya jemaat-Mu diberikan kesehatan, mereka boleh berbagi berkat yang sudah Tuhan beri, menolong mereka yang susah, dan kami imani bahwa Engkau terus mengasihi kami sebagai persekutuan umat percaya. Bapa di surga, kami juga doakan warga jemaat yang sakit, biarlah Engkau Tuhan memberikan berkat kesembuhan buat mereka semua. Bagi jemaat yang berjuang di tengah pekerjaan, mereka yang juga seringkali harus meninggalkan keluarga, terpisah jauh karena panggilan pekerjaan, Tuhan berkenan melindungi, Tuhan berkenan juga memberkati dan menjaga mereka semua. Bapa di surga, kami juga mau pertaruhkan segala pelayanan kami lewat gereja-Mu. Biarlah semakin Tuhan pakai para hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu, baik sebagai majelis jemaat maupun kami sebagai pengurus maupun pelayan di kategorial, semua komisi, semua unsur yang boleh bersama-sama melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan, Engkau berkati semuanya. Terima kasih Bapa di sorga, kami memohon ampun atas segala dosa dan salah kami. Dan kami datang berdoa dan bersyukur bersama dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat.
Baiklah, kita masuk dalam persembahan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dalam Mazmur pasal 96 ayat 8 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 235 bait 1 dan 7, "Ku dengar berkat-Mu turun." Jemaat, mari kita berdiri dan kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah ungkapan syukur kami. Kuduskan dan terimalah sebagai persembahan yang kudus. Dan berkati agar persembahan ini boleh menjadi berkat demi hormat dan kemuliaan-Mu. Amin. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sejahtera Allah. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama dalam ibadah malam ini. Sebagai nyanyian penutup Gita Bakti 323. Saudara-saudara, mari kembali kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami boleh mengakhiri ibadah keluarga pada malam hari ini. Kiranya seluruh rangkaian ibadah kami pada malam ini menjadi pujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan,
serta menjadi berkat buat kami semua. Dan kiranya berkat-Mu Tuhan akan selalu mengiring kami sebagai umat-Mu dalam sepanjang hidup kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dalam tuntunan penyertaan kuasa Roh Kudus, kiranya terus menyertai dan memberkati sekalian umat-Mu dari saat ini terus sampai selama-lamanya.